Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Binaragawan yang juga influencer asal Bali, Justin Vicky, meninggal dunia setelah gagal mengangkat barbel seberat 210 kg. Justin mengalami insiden ketika melakukan angkat beban, Saudara. Saat itu Justin tidak dapat berdiri tegak setelah mengangkat beban. Ia kemudian terjatuh dalam posisi duduk dan barbel terjatuh di bagian belakang lehernya. Justin sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi, namun akhirnya nyawanya tidak tertolong. Justin telah dimakamkan di daerah Jember, Jawa Timur. Justin Vicky diduga mengalami kesulitan saat mengangkat barbel lebih dari 2 kuintal, Saudara. Dalam video yang beredar atau yang sama-sama kita saksikan tadi, Justin tengah melakukan squat press atau gerakan untuk meningkatkan kekuatan di bahu, lengan, dan juga otot kaki, Saudara. Lalu hal-hal apa saja yang harus diantisipasi saat melakukan olahraga angkat beban? Sudah ada Ketua Umum Persatuan Binaraga Fitness Indonesia, Irwan Alwi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Irwan. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga, Bang Irwan. Tentu saja kita semua prihatin ya dengan apa yang menimpa salah satu binaragawan dan juga influencer olahraga begitu, Bang Vicky, yang terjadi di Bali. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa kejadian ini? Betul, yang pertama kami juga berbelasungkawa dengan terjadinya insiden yang menimpa saudara Vicky ya. Justin Vicky. Beliau memang merupakan atlet fitness dari Bali, namun setelah saya mendapat pemberitaan tersebut, saya coba melihat rekam jejaknya dan saya melihat bahwa atlet tersebut bukan merupakan atlet profesional dan selama ini belum mempunyai rekam jejak menjadi atlet nasional atau pernah turun di multi event setingkat PON. Namun insiden ini menjadi pembelajaran kepada siapapun dia yang ingin masuk dalam komunitas binaraga fitness maupun fitness. Memang saat ini berkembangnya olahraga ini menjadikan bahwa fitness itu merupakan gaya hidup atau lifestyle bagi anak-anak muda sekarang, itu merupakan hal yang positif. Namun kemudian yang harus dipahami bahwa berlatih fitness itu bukan hanya sekedar bagian daripada kebugaran. Ketika kita ingin menjadi atlet profesional, tentu harus dipahami program latihan, keamanan latihan, itu yang terpenting. Saya melihat video yang beredar bahwa beliau almarhum ini melakukan squat dengan beban begitu berat, tanpa adanya pengamanan, tanpa ada pengawalan yang begitu baik, sehingga terjadilah insiden. Seharusnya ketika main squat dengan berat yang begitu memadai, tentu yang pertama harus main di dalam arena rack squat yang begitu aman. Jadi ketika tidak mampu mengangkat, barbel itu bisa dibuang ke belakang. Yang jadi persoalan kan kita kadangkala dengan begitu emosional ingin mengangkat beban yang maksimal, namun kita tidak pahami bahwa yang mengawal kita itu bukan seorang pelatih. Kadang juga personal trainer yang ada di tempat kebugaran kan belum tentu juga bisa begitu memahami tentang bagaimana konsep pelatihan squat yang baik. Untuk itu kami juga menghimbau kepada pengurus-pengurus kami yang ada di daerah agar selalu mengawal dengan ketat. Kalau tak kemudian ada tempat-tempat kebugaran yang di mana tempat tersebut menjadi tempat pelatihan daripada atlet binaraga, saya pikir kalau atlet-atlet binaraga fitness, mereka lebih memahami lah Pak. Lebih memahami, lebih mengetahui apa yang menjadi medan ketika melakukan olahraga tersebut. Kalau kita berkaca dari kejadian yang menimpa almarhum, tentu saja kita tidak ingin kedepannya ada lagi hal yang sama begitu. Di sebuah tempat gym,
eh, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sehingga ketika kita melakukan olahraga yang harusnya membuat kita sehat dan justru itu yang kita dapat, bukan kecelakaan dalam melaksanakan ataupun melakukan gym. Betul. Saya pikir kasus Justin bukan merupakan hal yang pertama. Banyak juga kasus-kasus yang lain, namun insiden yang terjadi tidak sampai fatal dan tidak begitu terekspos. Yang menjadi pembelajaran daripada kasus-kasus yang ada bahwa tidak semua fitness center atau tempat gym komersial itu mempunyai alat-alat yang kompatibel. Sering tempat gym hanya menjadi sasaran sebagai tempat olahraga biasa atau tempat ya kebugaran biasa. Namun sering ada komunitas-komunitas yang ingin menjadi atlet berlatih di sana tanpa memahami bahwa alat-alat yang dia gunakan itu betul-betul kompatibel untuk mengangkat beban-beban yang maksimal. Saya pikir ini yang merupakan menjadi edukasi ke depan kepada siapapun dia yang berbisnis di dunia fitness agar menyiapkanlah peralatan-peralatan yang betul-betul kompatibel ketika gym tersebut akan digunakan oleh para komunitas atau atlet-atlet yang profesional. Menyiapkan tempat peralatan-peralatan yang kompatibel sesuai dengan yang digunakan saat gym, peruntukannya. Kemudian untuk para bukan para atlet tapi mereka yang ingin melakukan ataupun berolahraga di sana juga harus mengetahui ya apakah tempat olahraga yang dia lakukan itu ataupun tempat olahraga yang ingin dia gunakan itu kompatibel untuk hanya untuk berolahraga atau khusus untuk atlet begitu. Pembedaan ini yang benar-benar harus diperjelas begitu. Betul, saya setuju itu. Karena menurut kami sih bahwa ketika dia sudah menyatakan diri dia menjadi atlet binaraga atau atlet fitness katanya, bahwa mereka sudah lebih mengetahui di mana tempat latihan yang memadai. Oke. Memadai. Namun terkadang mungkin ada personal trainer yang ya Justin ini juga kan merupakan personal trainer yang ketika tempatnya sepi beliau ingin melakukan latihan-latihan dengan beban berat, namun yang tidak dipikirkan bahwa pendampingnya pun tidak begitu profesional. Nah, ini yang harus menjadi pembelajaran buat semua atlet atau yang baru menjadi atlet ataupun buat kita semua lah yang ingin berolahraga begitu di tempat gym. Kemudian ada support system tadi seperti Anda katakan, orang yang mendampingi kita saat berolahraga dan juga mengetahui kondisi tubuh kita saat berolahraga. Dua hal ini nih seperti apa kombinasinya ketika kita ingin berolahraga di tempat gym? Sehingga menghindari itu yang namanya kecelakaan saat gym. Betul, ini kan sebetulnya simbiosis mutualisme. Artinya tempat gym yang pertama adalah menyiapkan tempat yang begitu nyaman untuk digunakan berlatih. Kemudian alatnya pun yang kompatibel. Kemudian tempat gym sendiri juga kan wajib menyiapkan personal trainer yang memadai. Ya, personal trainer juga tidak semua personal trainer yang ada di dunia bisnis gym itu mempunyai sertifikasi. Kadang baru berlatih 2-3 bulan sudah ingin menjadi personal trainer. Namun ini yang menjadi pembelajaran bagi kita sehingga kami sebagai organisasi di Persatuan Binaraga Fitness ini sering memberikan edukasi kepelatihan tentang bagaimana berlatih dengan baik di tempat. Baik. Kita berharap kejadian seperti yang dialami oleh almarhum Justin ini tidak terulang lagi sembari memperbaiki fasilitas gym bagi para yang mereka memiliki gym, dan kita sebagai orang yang ingin berolahraga juga harus tahu ya kondisi fisiknya seperti apa saat kita berolahraga ya Bang. Terima kasih Bang Alwi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang.